itu kan kelihatan bagus banget kan. Tapi sekarang ternyata kalau yang di Phuket itu udah, kalau kata teman saya yang dari Thailand itu ternyata alamnya sudah nggak sebegitu natural kayak yang dulu. Udah banyak yang datang ke situ, makanya ada banyak sampah. Kemudian pasirnya itu juga nggak sejernih ketika dulu kita lihat di the beach gitu. Gitu. Iya, yang jelas nanti kalau misalnya kita ada kesempatan menjadi orang-orang penting yang mengelola itu semua, nah ada kita punya kewajiban nih karena kita sudah tahu bahwa kita harus membangun keindahan alam itu tadi secara lebih berkualitas lagi sehingga bisa dijual ke pasar global gitu kan. Kenapa ini Mbak Siti nih? Iya, ya itu salah satu caranya bisa reploisasi dan lain sebagainya, promosi dan lain sebagainya gitu. Oke, kembali lagi ke buku. Kalau menurut di buku ini, itu yang pertama yang harus dikembangkan adalah kualitas teknologi pertanian. Karena pertanian kita di sini nih, tanah di Indonesia ini sangat subur. Sampai ada lagunya kan, tanam apapun, tanam padi tumbuh padi, tanam singkong tumbuh singkong, tanam jagung tumbuh jagung gitu. Jadi kita nggak perlu bingung nanam apa ya, kayak misalnya di Jepang itu gempa terus habis itu tanahnya nggak begitu subur gitu. Akhirnya mereka menanam padinya di mana? Lahan terbatas, tanah juga nggak begitu baik. Mereka tanamnya di atas gedung. Mereka nanam padi itu, saya pernah lihat gambarnya itu mereka nanamnya di gedung, di dalam gedung nanam padi kayak gitu. Nah, kalau kita aja punya lahan yang lebih bagus gitu ya, kok ya nggak dikembangkan secara bagus juga gitu. Nah, di sini harapannya kalau misalnya mau ikut pasar global berarti hal yang vital ini, yang teknologi pertanian ini harus dikembangkan sehingga hasilnya juga nanti bisa berkembang dan lebih bagus gitu. Iya, secara tanah kan luas banget dan bagus juga kualitasnya kan. Juga kita itu banyak volcano apa gunung-gunung berapi kayak gitu. Yang ketika yang setelah dikeluarkan laharnya atau setelah meletus itu tanah-tanah di sekitar itu kan jadi subur gitu. Nah, itu sebetulnya yang harus ditingkatkan. Kalau ingin meningkatkan daya saing produk lokal juga gitu. Karena sebenarnya pertanian ini adalah industri primer nih menurut buku ini. Selain pertanian juga ada kehutanan dan juga perikanan gitu. Sedangkan kalau industri sekundernya ini adalah pertambangan, konstruksi, dan manufaktur gitu. Iya, tanam tongkat pun jadi singkong. Yaitu kalau stek batangnya singkong ya. Mm-mm. Nah, selain menggunakan pupuk alami, Mbak Mimi, ini juga bisa ini adalah tugasnya para petinggi-petinggi ini yang punya modal gitu ya, bahwa kebijakan teknologi itu juga harus berbasis kepada tangguhnya sektor pertanian. Bisa dibaca di halaman 8.33 nih, gitu. Supaya supaya apa ini namanya tanam dan panen itu lebih efektif dan efisien, kita juga butuh teknologi-teknologi yang disesuaikannya itu kepada sektor pertanian kita gitu. Gitu. Nah, kemudian setelah pertanian, kemudian setelah di pertanian juga ada agribisnis gitu. Sektor agribisnis ini saat ini masih merupakan sebagian andalan yang jadi andalan dari ekonomi negara kita. Karena itu ada baiknya kita juga mengembangkan apa yang sudah jadi andalan kita daripada kita mengambil yang baru yang kita nggak tangguh atau kita nggak used to atau terbiasa di hal yang lain. Lebih baik kita memajukan apa yang menjadi andalan kita. Setelah tadi pertanian, yang kedua ini ya agribisnis ini tadi gitu. Caranya gimana? Kalau di buku ini dijelaskan kalau
peran konvensionalnya atau yang biasanya atau yang zaman dulu itu nggak hanya terkait dengan keberadaannya aja sebagai penjaga gawang ketahanan pangan, penghasil devisa melalui ekspor dan penyedia lapangan kerja yang produktif, tapi juga tentang kompetensinya yang bisa menyediakan bahan baku bagi industri dan pendukung pelestarian lingkungan hidup. Jadi selain kita bisa meningkatkan produk lokal itu tadi, kita juga bisa menyediakan bahan baku bagi industri dan juga melestarikan lingkungan hidup gitu. Dengan kita meningkatkan daya saing itu tadi, lingkungan hidup kita juga secara otomatis terlestarikan gitu. Iya, saya tuh juga kalau istilahnya nggak tahu sih pastinya yang benar yang gimana. Coba bisa dicek di internet ya. Yang benar agrobisnis atau agribisnis. Gimana di Cirebon di wisata? Mm-mm. Agribisnis yang dimaksud di sini ini bukan hanya wisatanya aja, yang misalnya kayak di Malang kita bisa memetik apel dan makan langsung, atau memetik jeruk atau apalah buah-buahan yang ada di situ. Tapi nggak cuma itu aja, tapi ya bagaimana hasil-hasil tanaman itu tadi bisa kita ekspor, bisa kita jaga kualitasnya, dan terutama juga bisa menghidupi orang-orang yang ada di wilayahnya sendiri, mencukupi kebutuhan di Indonesia, kemudian kita ekspor seperti itu. Budidaya jamur atau gitu. Yang berikutnya, kemitraan korporasi. Nah, ini juga ada baiknya kita nggak ngomongin soal hal-hal yang makro aja, karena globalisasi ini memang secara kalau kita ngomongin global pasti ada kaitannya dengan hal makro atau hal besar, tapi hal mikronya itu juga perlu kita pertimbangkan. Seperti yang di sini disebutkan di modul halaman 8.38, ada kalanya kita juga harus membangun kemitraan korporasi dengan usaha kecil menengah atau UKM gitu. Itu nanti yang bisa menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global. Contohnya yang tadi udah saya jelaskan tentang industri enceng gondok itu tadi. Bahan bakunya kita ada, kemudian tenaganya juga ada, teknologi juga nggak begitu butuh yang sangat sophisticated atau canggih gitu kan. Nah untuk itu kita bisa negara bekerja sama dengan UKM, kemudian dengan adanya bantuan dari negara itu tadi, maka bakal lebih maju gitu, bakal lebih maju dan bisa bersaing di kancah global. Karena apalagi kalau di negara-negara lain, terutama yang negara Western atau empat musim, susah untuk mendapatkan enceng gondok kan. Nah, dengan adanya keunggulan yang seperti ini industrinya bisa lebih maju lagi kalau misalnya lebih didukung oleh pemerintah kayak gitu. Dan nggak hanya pemerintah aja, tapi kemitraan ini bisa dijalin antara pengusaha besar dan juga UKM gitu. Aku pada usaha. Iya, betul sekali. Contoh lainnya ini dijelaskan ada oleh TAM atau Toyota Astra Motor. Nah, kalau dulu mungkin skupnya lebih kecil ya, yang dilakukan TAM yang singkatan dari Toyota Astra Motor ini. Tapi karena begitu didukung dan memiliki kemitraan korporasi yang baik, maka dia bisa semakin mengglobal.
karena dia